Jumpa lagi dengan Bung Yes. Kali ini ruang redaksi Rai Soccer TV kedatangan seorang tamu istimewa. Karena beliau adalah juga sahabat teman karib saya sejak tahun 1980-an. Wartawan senior. Wartawan yang boleh dikatakan menguasai multi event dan multi sport. Dia adalah Bung Mahfudin Nigara. Tidak saja beliau menguasai olahraga, khususnya sepak bola, tapi beliau juga pernah hadir di beberapa media besar, media olahraga, mulai dari harian Kompas, kemudian ada di tabloid bola, kemudian ada sebagai pemilik tabloid Go. Juga di pemerintahan beliau terlibat sebagai staf khusus dan tenaga ahli Kemenpora. Juga ada di Federasi PSSI untuk beberapa periode sebagai Komite Disiplin dan Komite Banding PSSI. Dan tentu saja dengan pengalaman segudang Bung Nigara, kita bisa menarik banyak edukasi, pengalaman tentang apa saja yang beliau ketahui khususnya di sepak bola. Karena beliau juga pernah bersama-sama dengan saya tahun 1985 meliput tim nasional dalam babak kualifikasi pra Piala Dunia yang hari itu nyaris lolos tetapi terganjal oleh Korea Selatan dalam dua kekalahan 2-0 di Seoul dan 1-4 di Jakarta. Nah, beliau juga akan membagi pengalaman tentang bagaimana ketika itu beliau hadir bersama-sama dengan tim nasional di bawah pimpinan pelatih Sinyo Aliando dan manajer Benny Mulyono, keduanya sudah almarhum. Tentu beliau akan mengetahui semua dapur tim nasional. Nah, pengalaman ini yang beliau akan membagi kepada kita semua, lebih khusus membandingkan dengan suksesnya tim Under 23 saat ini di bawah pimpinan pelatih Sintayong. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena dukungan Anda akan menghidupkan Rai Soccer TV dan terima kasih untuk dukungannya sampai saat ini dan akan datang. Bung Nik, apa kabar? Saya panggil aja Bung Nik ya atau Brother Nik. Boleh ya? Oke. Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya? Ya, bagus. Sudah balik dari kantor kah? Sehat, sehat. Hari ini tidak kantor ya? Hari Sabtu ya? Ya, hari ini libur. Pagi iya, saya juga baca beberapa tulisan yang sangat dalam, in-depth report ya, soal tim nasional kita yang sekarang sukses menembus semifinal Under 23. Bung Nik ada beberapa kali menulis dan sangat dalam. Bagi kita yang membaca tulisan tersebut tentu akan mendapat pencerahan dan edukasi dari tulisan Bung Nigara ini. Semoga yang lain sudah membacanya juga. Bung Nik, ada pertanyaan pertama. Bung Nik ini sangat kuasai olahraga, bahkan beberapa cabur sangat dikuasai, bola, tinju, dan yang lain-lain. Boleh kita katakan multi event dan multi sport. Bung Nik ini tahu dalam-dalamnya. Nah, kita lihat bahwa khusus sepak bola, Bung Nik juga pernah meliput babak kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia 1985. Ketika itu pelatihnya Sinyo Aliando dan manajer tim Benny Mulyono. Mungkin Bung Nik bisa menceritakan ketika sebuah tim nasional itu melakukan pertandingan penting di ajang internasional, apa saja yang dilakukan di dapur PSSI atau di dapur tim nasional saat itu, baik dari pelayanan makanan, hubungan komunikasi antara manajer, ofisial, pelatih dengan pemain, atau kondisi off match-nya di luar lapangan. Netizen perlu mendengar itu karena sekarang kira-kira kita itu sudah berbeda usia dan zaman Gen Z dan milenium ini adik-adik kita banyak yang mungkin perlu diberikan pengalaman pengetahuan tentang itu. Silakan Bung Nik. Oke, terima kasih Bung Yes. Yang pertama barangkali saya menambahkan kita pernah sama-sama meliput Piala Dunia tahun 90 Bung Yes di Itali.
Ya, Jadi kita betul. Iya, seperti betul. tadi, gitu. Jadi kemudian saya dapat kesempatan untuk meliput Piala Eropa 92, Bung Yes batal waktu itu. Kemudian Piala Ya, Dunia 94 gitu. Jadi agak lumayan komplit lah pengalaman saya gitu ya. iya. Nah, untuk tim Bukan lumayan nasional, lagi. Perfect itu. untuk tim Ya, nasional barangkali kita termasuk saksi hidup ya. Karena uh, gap waktu kita nggak jauh, mungkin hitung bulan saja gap waktu kita di tim nasional ya. Jadi kita sama-sama menggeluti dan terkecebur di dalam tim nasional. Nah, kita kadang-kadang sebagai wartawan, meskipun di tempat kita di Kompas dan bola ini, kita nggak boleh kecebur sebagai utuh begitu, tetapi sebagai manusia kita sering kecebur dengan cara yang kita terlibat seolah-olah kita menjadi bagian dari tim nasional. Ini yang kita alami. Barangkali ingat Bung Yes, ketika kita di India, di Bangladesh dan di India, saya bawa, kan kita sekamar kalau nggak salah ya, kita sekamar. ya, Kita dapat titipan uang tas tuh berdolar-dolar untuk pemain. Itu nggak boleh dilakukan sebetulnya, tapi karena kita kecebur sebagai bagian dari tim nasional sehingga kita akhirnya terlibat begitu dalam gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, termasuk pada pemain gitu ya. Kepercayaan. Waktu itu tahun 1985 kita tahu bahwa belum lama kasus suap sedang marak-maraknya begitu ya, dan beberapa pemain yang ada di dalam tim nasional patut dapat diduga terlibat pada masa itu ya dengan kasus-kasus gelap itu, tetapi kemudian kepercayaan yang diberikan pertama oleh Pak Cardono sebagai Ketua Umum PSSI, kemudian oleh Chief Demission Pak Mayor Jenderal Akub Zainal, dan kemudian oleh manajer, yang paling penting oleh manajer dan pelatih. Manajernya adalah Om Beni, pelatihnya adalah Om Sinyo. Nah, kepercayaan dari 4 sektor ini membuat pemain itu menjadi nggak ragu untuk berbuat gitu. Nah, ini penting. Selain kepercayaan yang diberikan begitu luar biasa, juga komunikasi. Ya, Om Beni belum ada HP dulu. Kan kalau sekarang gampang berkontak-kontakan. Dulu enggak, tapi Om Beni terbuka 24 jam untuk pemain. Bahkan itu kadang-kadang ditegur oleh Pak Cardono. Kenapa? Karena terlalu terbuka Om Beni gitu. Ingat, barangkali kita ingat waktu Om Beni ulang tahun, anak-anak dikasih uang 1 juta, kan PSSI marah waktu itu. Padahal nggak ada kaitannya pada waktu itu. Om Beni pesta di rumahnya, anak-anak dikasih uang kegembiraan lah 1 juta, itu Pak, kan marah PSSI gitu. Nah, itu kepercayaan ini menjadi modal utama untuk anak-anak untuk tim kita pada masa itu ya. Kemudian kita juga diuntungkan, tapi ini nggak ada kaitannya dengan soal tenis. Kita diuntungkan perpecahan antara di kubu Federasi Sepak Bola Thailand dan India. Kita tahu di India masih terjadi perang antara agama begitu, yang membuat di dalam tim itu juga terjadi friksi antara kedua belah pihak gitu. Kebetulan kapten India pada masa itu dan kipernya adalah Muslim. Saya kebetulan pada masa itu bisa berkomunikasi gitu. Nah, Bu Gies juga pasti tahu itu karena kita sama-sama di sana, di Bangkok sama-sama, di Dhaka sama-sama, di Kalkuta sama-sama gitu. Bahkan di Seoul berikutnya kita sama-sama juga. Nah, dengan posisi seperti ini, kepercayaan, komunikasi yang baik gitu, ini yang membuat tim menjadi anak-anak begitu lepas. Nah, ini yang nggak pernah terjadi setelah itu gitu. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita di dalam tim nasional, kita ikutin semua. Nggak ada tim sesukses itu. Bahkan Om Beni yang memang ahli masak, ya, sampai beli makanan, beli apa segala macam, masak sendiri untuk tim. Kan kita ingat bagaimana kita di Kalkuta makan daging yang terpaksa dibohongin, bukan daging sapi, padahal beli dibawa dari Thailand itu daging sapi gitu. Nah, itu kepercayaan ini yang membuat anak-anak itu menjadi sangat luar biasa gitu ya. Nah, sayang memang kita tidak bisa lolos ya, karena kita kalah 2-0 di Seoul dan kalah 4-1 di Jakarta. Tetapi apapun juga, menurut saya itu adalah tim terbaik yang kita ikuti bersama-sama. Ya, kita berpuluh model tim nasional, beratus pemain nasional kita sudah bersama-sama kita itu, menurut saya itulah yang terbaik. Menurut saya ya, saya nggak tahu menurut Bung Yeses ya, karena disitulah kita lihat bagaimana anak-anak kita bermain sangat luar biasa. Sayang sekali lagi
kita gagal gitu. Dan Korea di tahun itulah Korea menjadi pertama kali untuk hadir ke Piala Dunia, hingga Piala Dunia terakhir Korea nggak pernah putus gitu ya. Bayangkan salah satu di antaranya mengalahkan kita hari itu. Kalau kita menang, tentunya Korea tidak akan seperti sekarang gitu. Nah itu kondisi yang ada, Bung Yes. Jadi posisi yang paling berat pada masa itu pertama adalah soal kepercayaan, karena kasus suap sedang marak-maraknya. Jadi belum sampai puncaknya kasus suap, padahal patut dapat diduga ada beberapa pemain yang hari itu ada di dalam tim, itu patut dapat diduga terlibat. Tetapi kepercayaan murni, ya, kepercayaan penuh dari Pak Cardono, dari Pak Akub, dari Om Beni, dari Om Sinyo, itu membuat mereka akhirnya menyadari bahwa negara di atas segala-galanya. Begitu, Bung Yes. Ya, menarik sekali, Bung Nik. Sungguh luar biasa pengalamannya, dan mulai membagi kepada netizen, adik-adik kita, dan penggemar setia sepak bola. Bung Nik, banyak orang saat ini dalam euforia yang sangat tinggi ya, menikmati hasil tim Under 23 ini. Tapi mereka juga tidak sedikit yang tidak mengetahui bagaimana proses di dalam, di perut tim maupun di perut federasi atau PSSI. Mungkin Bung Nik bisa cerita sendiri, apa yang terjadi dalam tubuh federasi maupun dalam tim sehingga bisa mencapai prestasi yang sangat luar biasa saat ini. Ya, meski kita tahu juga di federasi juga tidak semua berbau manis atau terasa manis, ada juga pahit-pahitnya. Tapi Bung Nik silakan bercerita aja, kondisi apa yang tercipta? Misalnya salah satu, tadi Bung Nik katakan di tubuh tim 1985, manajer Benny Mulyono bahkan sampai ke dapur mencicipi makanan yang akan dihidangkan kepada para pemain. Bahkan beliau ikut turut memasak. Nah, mungkin saat ini Ketua Umum Erick Thohir melakukan hal yang sama, mensupport habis tim tapi dengan cara yang berbeda. Salah satu contoh, mungkin Erick Thohir berjuang, berdiplomasi di luar lapangan dengan mendadak menghadirkan Nathan Chuaon. Nah, cara-cara ini ya mungkin Bung Nik bisa sampaikan bahwa di tubuh PSSI ada korelasi hubungan yang harmonis dengan tim atau dengan pelatih Sintayong atau dengan para pemain. Silakan, Bung. Ya, oke. Karena kondisi dan situasi dan kondisi yang berbeda, Bung Yes, dari tahun 1985 ke tahun 2024 ini, ya, kita memang beda, tetapi peran ketua umum ini sangat jelas gitu ya. Pertama, dia memiliki hubungan secara spesifik dengan Infantino, Presiden FIFA. Ini yang menyelamatkan sepak bola kita sebetulnya. Kan Bung Yes tahu sendiri kita pernah di-bench oleh FIFA karena ada dualisme, ya, ada PSSI ganda pada masa itu, ya. Tetapi karena hubungan dekat, kemudian kita dapat privilege lah, dapat permaafan yang luar biasa sehingga kita bisa. Ya. Bahkan ya baru-baru ini kita tahu sendiri di U20 kita gagal karena ada Israel, karena ada politik praktis dalamnya, tapi kita kemudian dapat kepercayaan untuk menggelar Piala Dunia Under 17 ya, kalau nggak salah, atau ya itulah. Gitu. Nah, dengan Under posisi bukan Under 20 kan kita gagal. Kan ya, kemudian Under 17, ya. Under 17, ya, gitu. Nah, maksud saya dengan hubungan yang sangat luar biasa ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam posisi yang positif ya, bukan memanfaatkan untuk hal yang negatif gitu. Nah, peran Erick Thohir dalam hal ini untuk memberikan support kepada tim yang dipimpin oleh Sintayong udah sangat jelas. Misalnya gini, Sintayong butuh pemain yang seperti ini. Kemudian Sintayong mencari Erick Thohir menghubungi di luar. Kita ini jangan lupa, Bung Yes, kita ini jembatan. Kita ini adalah pembuka, kan kita ini ditugaskan oleh PSSI. Saya, Anda, kemudian Reva Dedi, Toro ya ke Belanda Januari Februari 2009 untuk mencari model-model naturalisasi, untuk mencari data pemain-pemain. Untuk itu, ini jadi sudah dimulai, kemudian dimulai kemudian dimulai tidak dengan cara menaturalisasi, tetapi mengindonesiakan pemain-pemain yang ada di sini seperti Christian Gonzalez dan kawan-kawan gitu. Tetapi nggak ada masalah
gitu. Nah, kenapa itu harus dilakukan oleh PSSI sejak zaman Nurdin Halid hingga saat ini? Ada Iwan Bule di tengahnya, kemudian saat ini. Karena memang kan semua model sudah dibedah, tetapi model ini kita nggak dapat gitu. Kita ingat kita punya apa Asadiqah Salatiga, kita punya PSSI Binatama, kita punya Garuda 1, Garuda 2, kita punya Primavera, kita punya Bareti. Tetapi semua kembali ke nol, semua kembali ke nol gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, kemudian dicarilah model yang terbaru sehingga pada saat kita membuka jalan untuk naturalisasi, kita punya peran yang sangat besar untuk itu. Kenapa? Karena kita yang datang ke Belanda. Kita yang Bung Yes dan kawan-kawan, saya cuma 5 hari, Bung Yes dan kawan-kawan yang bernegosiasi dengan mereka seperti apa. Semua data diserahkan kepada PSSI. Tapi dari sambutan mereka juga masih dingin karena kita masih belum punya peluang apapun gitu. Kalau sekarang seperti Bung Yes terangkan, ada 8,5 tiket di Asia. Sedangkan mereka berat untuk bersaing di negaranya. Kenapa kalau dipanggil ke sini udah pasti masuk tim nasional. Nah, untuk peluang Indonesia lolos sangat mungkin gitu. Apalagi sekarang di depan mata nih Olimpiade. Kalau kita bisa paling tidak bisa menang melawan Uzbekistan, ya kita sudah dapat tiket untuk Olimpiade. Kalau kita kalah, kita masih playoff, masih bisa di Indonesia. Kita harapkan kita menang lah untuk supaya kita lancar ke Olimpiade, gitu ya. Jadi ini situasi dan kondisi di mana semua pihak berjasa, semua pihak punya peran, tetapi gradasi peran. Ada peran yang cuma ya orang yang mengkritisi juga punya peran, bukan enggak. Karena dengan kritik itu maka PSSI menjaga nih, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Tetapi kalau dengki itu berbeda dengan kritik. Mengkritisi dengan dengki itu beda gitu loh. Nah, ini yang saya sayangkan ada beberapa teman kita yang jauhnya udah bukan kritisi lagi gitu. Nggak ngelihat secara objektif, tetapi melihatnya secara subjektif. Pokoknya gue nggak seneng, pokoknya gue nggak mau. Ah, itu kalau udah kayak itu bukan kritik lagi. Jadi dengan posisi seperti itu, ya saya berharap supaya mereka segeralah menyadari bahwa langkah mereka sudah kelewatan gitu. Kenapa? Karena saatnya nih sekarang kita bersama-sama untuk mendukung tim nasional kita. Ini membuka sejarah. Meskipun ini bukan sejarah, Bung Yes. Karena tahun 1962, 62 tahun yang lalu, kita pernah jadi juara bersama dengan Birma. Ini sesuatu yang menurut saya nggak pernah terpikirkan selama ini. Tapi 62 tahun kemudian, kita kehilangan segala-galanya. Nah, sekaranglah saatnya ditebus oleh Sintayong. Ya, dengan semudah-mudahan anak-anak Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mengejawantakan apa yang sudah diberikan oleh Sintayong, ya, dan sukses menghadapi Uzbekistan. Begitu, Bung. Ya, Bung Nik, saya mempertajam dikit aja bahwa bagaimana sih proses naturalisasi ini dimulai. Memang betul sekali tahun 2009 kami diutus oleh pengurus, mungkin dalam tanda petik tidak resmi, untuk mencoba mencari pemain-pemain keturunan. Dan hari itu kami memang ke Amsterdam, lebih fokus pada pemain keturunan berdarah Maluku. Dan di sana memang kami dapat puluhan pemain. Saya, Bung Nigara, Bung Dedi Reva dari Antv, juga Erian Toro dari Suara Merdeka Semarang. Kami berempat itu adalah ujung tombaknya dengan membuka keran naturalisasi di tahun tersebut. Nah, dalam perkembangan memang sesuai zaman sudah berubah semua cara menaturalisasi, dan ya alhamdulillah puji Tuhan seperti Bung Nigara tadi katakan, karena ada hubungan yang begitu akrab mesra antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Infantino, maka lebih memudahkan diplomasi di luar untuk mendapat pemain-pemain keturunan. Ya, syukur alhamdulillah lah. Itu keberuntungan tersendiri bagi Indonesia untuk saat ini. Bung Nik, Anda setuju nggak kalau naturalisasi ini terus dilakukan? Tetapi di lain pihak pada satu titik kan tidak ada lagi pemain keturunan di luar negeri sana. Mungkin banyak, tetapi khusus untuk main bola mungkin sudah habis stoknya. Lalu apa yang dilakukan kira-kira, Bung Nik? Paling tidak saat ini oke lah. Tetapi untuk membackup prestasi kita mungkin 5 atau 10 tahun lagi nanti, karena kehabisan stok pemain keturunan, jangan-jangan kita kembali ke titik nol lagi. Seperti kondisi sebelum Under 23 ini berprestasi. Silakan, Bung Nik. Oke, yang pertama Bung Yes, itu pasti habis pasti gitu. Nah, saya melihat ada
3-4 pemain yang sekarang ada di U23 memanfaatkan persaingan ini dengan baik dan benar. Ya, Rizky Ridho misalnya, ya, Marcelino Ferdinand, kemudian Witan Sulaiman, kemudian Sananta, Hoki Caraga, Pratama Arhan, itu memanfaatkan persaingan ini gitu. Nah, jadi jangan juga dianggap bahwa naturalisasi menutup kesempatan pemain-pemain muda. Enggak, harusnya dipakai dengan positif untuk meningkatkan prestasi kita. Kita sekarang udah punya nih, kita udah punya laut di depan kita ada nih pemain naturalisasi, kita harus mendekati itu. Kan itu persoalannya. Mau nggak kita? Nah, selama ini nggak mau tuh. Kan kita suka di lapangan, Bung Yas. Kalau pemain junior udah mulai latihan, pemain senior narik kaosnya, mau kemana lu? Itu yang terjadi gitu loh. Sekarang nggak bisa lagi kayak gitu. Kenapa? Karena saingan di depan itu adalah orang-orang Indonesia yang lahir di luar dan bermain di luar gitu loh. Nah, jangan sampai dia juga main di Indonesia, nanti bukan kita merendahkan liga kita, bukan, supaya pengalaman mereka di luar bisa dibawa ke dalam gitu. Nah, itu jadi saya positif banget gitu. Liga-liga kita ini juga akan memanfaatkan ini dengan baik gitu untuk menimbulkan persaingan. Karena kalau saya nggak keliru, Rinus Michel dan Ivan Toplak pernah melakukan penelitian di Indonesia, ya. Kalau saya nggak keliru nih, kalau saya keliru mohon direvisi. Hasil untuk dari FIFA hasilnya adalah anak-anak umur 14 tahun ke bawah Indonesia 10 sampai 14 tahun grade-nya A. Artinya apa? Talent kita nggak kurang, tetapi nutrisi kita nggak ada. Makan asal kenyang, nggak ada gizi yang dimakan, gitu. Nah, ini persoalan yang fundamental yang harus diperbaiki. Makanya Sintayong marah nih ketika Witan makan mie. Diperhatikan betul gitu. Nah, pemain ya di masa sebelumnya kan enggak. Gitu. Kita pernah barangkali waktu ingat masih ada almarhum Baron, Pak Suhardi Arlan. Timnya kan makannya Indomie aja sama gado-gado. Coba kayak apa? Tim nasional makannya Indomie sama gado-gado kan kita susah gitu. Ya mie instan dan gado-gado. Itu aja yang dimakan. Kenapa? Karena gak ada uangnya gitu. Nah, sekarang dengan peran pemerintah yang mau campur tangan banyak itu, ini juga punya peran besar pemerintah ya untuk memajukan sepak bola kita. Dengan posisi itu maka nggak pernah takut PSSI mau pelatnas di mana, pemerintah support kok gitu. Memanggil, kan saya ingat betul tuh Sintayong itu diputuskan pada saat SEA Games di Manila tahun 2019. Waktu itu Iwan Bule dengan Iwan Budianto bertemu dengan Pak Zainuddin Amali ditemani oleh Pak Menko PMK Muhadjir Effendi, ada saya di dalamnya. Mereka mengajukan usulan, kata Pak Amali, ya terserah PSSI maunya yang mana, diperhitungkan dengan baik benar, memperpanjang Luis Milla atau mengambil Sintayong. Akhirnya dipilih Sintayong. Pemerintah ikut saja, gitu. Kan bisa enggak? Karena terus terang Bung Yes, yang membuat PSSI ini sekarang lebih cair, lebih maju, itu karena Zainuddin Amali sebagai Menpora pada masa itu bisa terjun, bisa terlibat ke dalam PSSI. Jangan lupa juga dia mantan pemain Liga Mahasiswa, ya, tahun 82, 83, 85 dia Liga Mahasiswa di Kuningan. Kita sama-sama main itu, gitu. Nah, dengan posisi itu maka PSSI sangat dekat dengan Kemenpora, dengan pemerintah. Sebelumnya kan nggak bisa. Seperti PSSI ini seperti jadi lawan dari Kemenpora. Apa kebijakan-kebijakan PSSI pasti ditentang oleh Kemenpora. Dan ini berlangsung sejak 2004 gitu. Nah, sekarang ini di era 2019 kemarin itu Pak Jokowi menugaskan Pak Amali untuk masuk ke dalam PSSI, untuk membantu PSSI, dan ini terjadi gitu. Nah, Menpora sekarang melanjutkan apa-apa yang sudah dibuat stepnya oleh Pak Zainuddin Amali, dilanjutkan oleh ada Mas Menteri ini sekarang. Dengan posisi itu PSSI ya menikmati semua yang ada, karena sepak bola itu adalah pemersatu bangsa. Nggak ada olahraga lain selain sepak bola yang bisa mempersatukan bangsa. Begitu, Bung Yes. Iya, menarik, sangat dalam ya. Bung Nik, ada pro dan kontra tentang status STY di tim nasional. Kira-kira sebelum prestasi senior maupun under 23 saat ini. Nah, bagaimana pendapat Bung Nik sendiri tentang STY ini? Apakah
PSSI yang sudah memperpanjang kontrak sampai 2027 itu sudah tepat atau memang tidak, atau bukan di 2027 tapi harusnya lebih panjang. Karena yang tadi Bung Nik katakan, pemain-pemain sekarang terutama yang naturalisasi pada satu titik akan kehabisan stok. Nah, ada adik-adik kita beberapa nama tadi, Pratama Arhan, Rizky, Marcelino, dan yang lain-lain ini, mereka masih punya karir ke depan paling tidak 8 sampai 10 tahun. Nah, lalu kalau faktor non-teknis akan sangat berperan, misalnya like and dislike dari pelatih kepada pemain, ini bisa menghancurkan mereka-mereka yang sekarang ada di Under 23 yang merupakan pemain masa depan tim Indonesia. Juga non-teknisnya soal disiplin, soal pergaulan. Nah, ini bahaya menurut saya. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, bagaimana penilaian Bung Nik sendiri tentang STY sampai pada pencapaian saat ini? Silakan Bung. Oke. Yang pertama barangkali Bung Yes, kita sama-sama tahu bagaimana perilaku praktisi sepak bola kita. Dalam hal ini pelatih-pelatih lah ya, pelatih-pelatih, Ya. pengamat-pengamat lah gitu. Kita ingat barangkali Bung Yes bagaimana Anatoly Polosin direndahkan oleh coach pelatih Indonesia pada masa itu. Nggak salah juga gitu. Kenapa? Karena mereka maunya mereka, tetapi kemudian PSSI milih Anatoly Polosin. Kita ingat Bung Yes bagaimana Anatoly Polosin meminta pemain kalau pagi-pagi lari sampai 20 kali putar lapangan di stadion. Ya, sampai ada yang muntah-muntah. Ya, sampai ada yang Sampai akhirnya muntah-muntah. dibilang gini, ini pelatih atletik apa pelatih bola ya gitu. Ya. Kenapa Anatoly Polosin melakukan hal itu? Karena dia tahu fisik pemain kita nggak kuat. Pak Sailan itu ngomong, saya wawancara waktu itu, saya masih di Kompas, saya wawancara Pak Sailan itu perintah Bang Valens waktu itu, Pak Sailan ngomongnya pemain Indonesia itu cuma kuat 30-40 menit, setelah itu nggak kuat. Kalau turnamen pasti bagus di pertandingan pertama, pertandingan kedua, ketiga menurun. Kenapa? Karena nutrisi tadi, gizi itu yang nggak masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Kan rata-rata pemain bola kita ini dari anak-anak kelas ekonomi menengah ke bawah, nggak ke atas. Yang ke atas Johnny Pardede nggak boleh main bolanya bagus banget, ayahnya nggak dikasih, gitu loh. Nah ini fakta yang ada yang nggak bisa. Nah sehingga pelatih menerapkan pola yang untuk meningkatkan. Ini yang nggak pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih kita. Ini sekali lagi ya, saya tidak akan kehilangan rasa bangga saya, rasa cinta saya, rasa kagum saya kepada seluruh mantan pelatih nasional dan seluruh mantan pemain nasional. Nggak kehilangan sedikit pun rasa semua itu pada mereka. Meskipun saya ngelihat Sintayong ini berbeda, gitu ya. Jadi itu yang ingin saya tekankan. Saya nggak bermaksud merendahkan, saya hanya ingin pada masa itu pengetahuannya baru sampai di situ. Ya, nah dengan posisi seperti itu, ini kita lihat sebagai Bung Yes, pernah nggak kita nih masuk 3 level Piala Asia? Kalau Piala Asia kita pernah masuk, bahkan kita pernah juara junior. Waktu itu Bob Pipi, Sony Sandra, Bang Ipong Silalahi, yang pelatihnya Jamiat Dalhar, kita pernah juara bareng tadi yang tahun katakan gitu. Sekarang kita masuk nih, senior kita masuk. U23 udah ke semifinal. U20 kita nanti main nih U20 ikut lolos juga U20. Dengan 3 level ini terus kita mau mengatakan apa tentang Sintayong? Kecuali rasa kagum kita perlu jaga dia, kita perlu bantu dia, gitu loh. Nah, beruntungnya juga Bung ya sekarang ini ya nggak banyak nih kelihatan campur tangan dari luar. Gitu. Nah biasanya quote and quote ya, quote and quote, saya nggak ingin menuduh. Gitu. Ada hal-hal yang dari luar yang bisa mengganggu. Nah yang sekarang ini alhamdulillah enggak. Ya, jadi kemudian juga saya harus revisi juga nih ucapan-ucapan yang selama ini kita dengar. Oh dulu kita macan Asia, di mana macannya? Gitu. Kan sepak bola tuh ukurannya jelas Bung Yes. Piala Dunia, Piala Asia. Pernah kita di sini? Nggak pernah. Pernah kita Piala Asia, Piala Dunia, ya 17 kita menggantikan Irak dan Korea Utara, Bambang Nurdiansyah itu. Beruntung dia.
Tapi ya segitu-gitunya. Kenapa? Karena mentalnya belum secanggih yang sekarang gitu. Kemudian apa namanya Piala Dunia tahun 38 ada 5-6 pemain kita, tapi PSSI enggak. Jadi Hindia Belanda yang tampil karena Suratin itu nasionalismenya tinggi, nggak mau dia pakai orange putih, dia maunya pakai merah putih. Padahal Indonesia belum lahir, gitu loh. Nah itu kehebatan Suratin gitu ya. Nah jadi posisi seperti ini kemudian di Asian Games Olimpiade, oh kita pernah dong, kita medali perunggu 958 Olimpia apa Asian Games di Tokyo, tapi 62 hancur. Kenapa? Karena tahun 60, 61 terjadi hal-hal gelap di sepak bola kita yang akhirnya Tony Muhanik menyingkirkan semua pemain. Baik, Bung Nik. Baik. Ya. Bung Nik, ini pertanyaan pamungkas ini, ya. Bung Nik silakan berbicara dari kacamata pribadi tentang sebagai wartawan, sebagai orang yang menguasai seluk-beluk sepak bola dalam negeri. Jadi untuk pertanyaan ini saya minta melepaskan baju sebagai staf di Kemenpora saat ini dan juga sebagai karyawan di PSSI. Israel kita tahu sudah lolos sebagai wakil Eropa di Olimpiade, ya, dan dia ada di grup D. Nah, grup D ini masih menyisakan satu slot, yaitu untuk wakil Asia yang juara dalam babak kualifikasi ini. Kalau Indonesia akhirnya juara, pasti ada di grup D, ya. Nah, belajar dari pengalaman ketika kita mau menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20, gagal karena faktor Israel ini. Nah, menurut Bung Nik, sikap pemerintah seperti apa dan juga sikap federasi PSSI seperti apa, paling tidak mengantisipasi hal ini. Sehingga kalaupun memang terjadi seperti itu, Indonesia lolos dan ada di grup D bersama Israel, apakah kita nanti bisa menghadapi Israel dan tentu bermain dengan nyaman, tidak ada handicap bahwa ada faktor politik sini lalu kacau balau semuanya. Artinya kita menghindar misalnya lalu kena walkout, ya kan? Diskualifikasi, karena tidak hanya sampai di situ, bisa juga kena sanksi dari IOC atau dari FIFA nantinya, karena terlihat betul ada intervensi politik dan pemerintah di dalamnya. Silakan Bung Nik, kira-kira langkah apa yang harus diambil pemerintah nantinya dan juga federasi ketika hal itu terjadi? Silakan Bung. Oke, yang pertama koreksi dulu Bung ya, saya bukan karyawan PSSI, saya komisi disiplin. Oh iya, di komisi disiplin bukan karyawan. Di komisi disiplin independen, ya betul. Yang independen. Ya, dipilihnya pun melalui kongres gitu ya. Oke, Bung Yes. Ya. Kita pernah tahun 1998 kita juara grup ya, pada kualifikasi, kita harus bertemu dengan juara grup yang lain. Kita juara grup 1, kemudian ketemu dengan juara grup 2 kalau nggak keliru, yaitu Israel. Tahun 1998 kita pernah mundur gara-gara itu. Padahal di masa itu kalau kita ketemu Israel belum kemungkinan besar kita menang. Kemungkinan besar kita bisa tampil di Piala Dunia tahun 1958. Tapi kita mengundurkan diri karena persoalan politik ya. Jadi kalau tanya pertanyaan Bung Yes bagaimana sikap saya, kalau sebagai sikap praktisi olahraga, saya maunya bertanding. Kalau praktisi olahraga, tapi nggak bisa seperti itu aja. Kenapa? Karena ini kepentingannya menjadi kepentingan yang lebih luas. Saya serahkan saja ke PSSI mana yang terbaik gitu. Karena apapun juga ya kita baru-baru kemarin ini kita kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah dan tampil di Piala U20 karena persoalan Israel. Jadi tidak mudah untuk menjawab secara tegas apa ya pertanyaan Bung Yas tadi gitu. Tapi dari pengalaman kita sudah melakukan itu. Mundur tahun 58 kita juara grup 1, Israel juara grup 2, kita mundur, kemudian di tahun 2022 kita juga terpaksa kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah dan tampil di Piala Dunia U20. Jadi itu jawabannya Bu Yes. Iya, sedikit mundur tadi ada menyebut-nyebut mantan Menpora Jainuddin Amali dan juga Menpora sekarang Mas Dito. Saya mau perjelas lagi. Kalau dulu Amali terlihat betul sangat aktif
membantu PSSI. Bagaimana dengan Menpora sekarang? Karena jarang sekali di pemberitaan media sosial maupun media mainstream atau fakta di lapangan. Menpora kita Dito ini datanglah kunjungi latihan berbincang-bincang dengan pelatih ofisial atau ya cipika-cipiki dengan para pemain. Ini jarang terjadi, terekspos. Apakah itu pernah terjadi atau memang sama sekali tidak? Tidak ada pendekatan humanis atau pendekatan antara pimpinan dan bawahan atau pendekatannya persahabatan antara seorang Menpora dengan atlet gitu loh. Bagaimana dengan Menpora sekarang? Apakah ada juga sumbangsinya yang mungkin kita tidak tahu sehingga kita juga tidak boleh melakukan mengadili secara sepihak gitu karena memang kadang-kadang media juga tidak lengkap melaporkan itu semua. Silakan, Bung. Ya, yang pertama barangkali memang tipologinya berbeda. Berbeda antara Pak Amali dengan Mas Dito beda gitu ya. Tetapi Bung Yes, Mas Dito ini punya klub loh. Punya klub basket, punya klub tenis, punya klub sepak bola gitu ya. Sehingga jadi saya kira kecintaan dia kepada sepak bola jelas gitu. Sekarang aja nih dia sudah 5 hari ada di Qatar untuk mengikuti ini gitu loh. Nah, memang panggilannya berbeda. Kalau Pak Amal itu karena dia mantan pemain, dia praktisi, sehingga dia ikut terlibat tuh hatinya ikut gitu loh. Saya nggak mengatakan Mas Dito nggak hatinya nggak ikut, tetapi karena Mas Dito bukan praktisi, bukan pemain seperti Pak Amali, beda pendekatannya gitu. Kan begini loh, kalau kita Bung Yesla dengan saya, kalau lihat ke lapangan, kan kita seolah-olah kita ada di situ karena kita praktisi sepak bola gitu, sebagai wartawan, tapi kita praktisi sepak bola, sehingga kita menikmati. Nah, Mas Menteri ini anak muda gitu kan, kemudian dia punya klub, udah pasti dia cinta sepak bola tuh gitu. Nah, kemudian apakah dia datang? Dia datang berkali-kali, tetapi memang pada saat di mana pers tidak meliput gitu. Nah, itu titik soalnya. Jadi kalau kecintaan dia kepada PSSI, saya yakin dan saya jamin itu sama besarnya dengan apa ya kecintaan yang ada di hatinya Pak Zainuddin Amali. Kenapa? Karena dia punya klub. Kalau orang punya klub tuh kan pasti cinta dong. Nggak mungkin kalau dia nggak cinta dia mau terlibat klub. Jangan lupa loh, di bisnis sepak bola masih belum menguntungkan seperti bisnis-bisnis tempat yang lain gitu. Itu Bung Yes. Jadi saya kira tipologinya berbeda, tetapi pendekatannya saya kira sama. Karena touching untuk membantunya, mensupport tim nasional tetap tinggi, begitu. Iya, jadi sudah 5 hari Menpora kita Mas Dito ada di Qatar ya. Semoga bukan karena kita sudah tembus 4 besar sehingga beliau akan datang bergabung ya. Semoga tidak begitu. Itu pernyataan Bung, nggak usah dijawab. Enggak. Itu dari pertandingan terakhir sudah ada di sana. Iya, oke. Melawan Korea sudah ada di sana, Bung Yes. Iya, iya. Jadi waktu pertandingan melawan Jordania dia udah ada di sana. Iya. Semoga nanti berhasil atau tidak kembali ke tanah air Mas Dito lebih aktif. Tidak saja menyorot sepak bola dan PSSI, tetapi ada sumbangsi lah dalam bentuk apa saja lah. Sehingga kita tahu bahwa Menpora ini memang serius juga mengurus olahraga khususnya sepak bola. Ya, tidak saja pemuda misalnya. Terima kasih. Bung Nik, mungkin pertanyaan. Ya, salam hormat buat Mas Dito nantinya. Siap. Bung Nik, yang terakhir ya, harapan Bung Nik bagi tim kita hari Senin pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ketika melawan Uzbekistan. Harapannya seperti apa Bung Nik? Silakan. Tentu saja harapannya kita bisa memenangkan pertarungan. Karena ini adalah 62 tahun itu bukan waktu sebentar untuk menunggu anak-anak kita berprestasi, ya. Tetapi kalau seandainya anak-anak tidak berhasil memenangkan pertarungan, jangan juga kita kecewa. Kenapa? Karena masih ada nih senior, masih ada U20. Jadi nggak mungkin satu negara itu bisa tiga-tiganya diambil, tuh nggak mungkin, gitu. Nah, kalau kita sekarang di U23 ini sudah sampai semifinal, mudah-mudahan senior kita bisa sampai final, gitu. Mudah-mudahan juga ini sampai final, begitu. Itu analoginya. Jadi nggak mungkin tiga-tiganya bisa kita rebut, tetapi kalau bisa, kenapa enggak? Gitu. Jadi itu Bung Yes. Jadi saya juga sama. Ya kalau memang bisa 2-3, why not?
Tapi yang kita harus juga fair melihat fakta, ya semoga U23 sudah ada di 4 besar dan mendapat 1 jatah dari 3 jatah langsung lolos ke Olimpiade Paris, dan juga tim senior yang sudah ada di 18 besar untuk mencari 1 dari 8 slot Asia untuk tembus Piala Dunia. Terima kasih Bung Nik untuk kehadirannya di Rai Soccer TV, dan tentu saja kehadiran Bung Nigara, praktisi olahraga dan juga wartawan senior, sudah ikut menyemarakan Rai Soccer TV. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap ya ikuti analisis yang menarik, dan ingat, bola itu bulat, giring terus.